Saudara berkedok sebagai bengkel truk, sebuah gudang diduga menjadi tempat penimbunan solar ilegal di Pasuruan. Hal tersebut disegel oleh petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota dan petugas berseragam Pertamina. Namun sebelum itu, saudara, kita beralih ke informasi lainnya di mana Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nur Yani Zainuddin menyatakan hewan yang mati akibat bakteri yang bersifat zoonosis tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang mati tidak boleh dibedah atau dilukai dan harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nur Yani Zainuddin mengatakan pengendalian antraks di Indonesia telah banyak dilakukan, namun demikian karena spora yang bisa melindungi diri di tanah hingga puluhan tahun, beberapa jenis hewan rentan terjangkit. Kementan mengimbau bagi masyarakat untuk menghindari konsumsi ternak atau hewan yang terjangkit bakteri antraks. Hewan terjangkit sama sekali tidak boleh dibedah atau dilukai selama terjangkit antraks. Adalah suatu tradisi di suatu wilayah di Gunung Kidul ini adalah mereka mengkonsumsi dan membagi hewan yang sudah mati. Jadi seperti itu, hewan yang sudah kelihatan sakit, seperti itu, kemudian mereka sembelih, kemudian mereka membagi-bagikan secara gratis kepada tetangga-tetangganya. Nah, itu yang disebut sebagai berandu atau purak ya, sebenarnya lebih detailnya. Nah, untuk itu maka ini adalah yang paling meningkatkan faktor risiko terjadinya kasus antraks. Nah, dari sisi kami, dari kesehatan hewan, bahwa kunci daripada pengendalian antraks di daerah, jadi kalau kita lihat tadi data dari tahun 2020, 2023 memang hanya di wilayah tertentu. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nur Yani Zainuddin mengatakan antraks tidak menyerang hewan berdarah dingin. Penyakit ini disebut sebagai penyakit tanah karena spora yang bisa bertahan lama di tanah. Adapun ciri hewan terkena antraks menunjukkan gejala klinis seperti demam tinggi, ternak gelisah, kesulitan bernafas, kejang, rebah, dan mati, namun tidak jarang mati mendadak tanpa menunjukkan gejala-gejala klinis.